Hai gue Nunu, kali ini kita akan mengulas anime adventure atau petualangan terbaik seperti One Piece atau Hunter x Hunter, tapi para sepuh itu tidak gue bahas karena udah terkenal banget. Hal yang gue suka dengan anime tema seperti ini adalah selalu menghadirkan latar tempat baru serta banyak karakter baru. Dunia yang diceritakan sangat luas dengan cerita yang bisa bercabang-cabang. Intinya kalian tidak akan bosan. Langsung saja berikut rekomendasi anime adventure terbaik versi Nunu Scarlet. Osama Ranking. Anime yang memiliki grafis kayak zaman dulu tapi dengan cerita yang bagus. Sisi petualangannya sangat terasa karena di sini kalian bisa melihat MC kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bertemu dengan orang baru dan menghadapi banyak musuh yang menghadang. Gue lebih berpikir kalau anime ini kental banget dengan kisah-kisah dongeng gitu, bercerita tentang Bocchi, pangeran tunarungu atau tuli dari sebuah kerajaan. Kekurangannya membuat dia dipandang rendah bahkan jika dia seorang keluarga kerajaan. Tetapi Bocchi memiliki tekad kuat sebagai anak sulung untuk menjadi seorang raja terhebat yang pernah ada. Suatu hari Bocchi bertemu dengan seorang kage atau bayangan dan mereka saling mengerti. Mereka kemudian berteman bersama-sama, mereka saling membantu. Katanagatari. Actionnya sih keren abis, romance-nya juga bagus. Tapi beberapa orang mungkin menganggap grafis anime ini aneh. Bagi gue sih grafisnya unik, ya tergantung selera masing-masing. Petualangannya terasa banget, setiap karakter utama kita pindah tempat, musuh baru akan muncul. Berkisah tentang Yasuri Shichika bersama Tagome berpetualang dalam mengumpulkan 12 katana legendaris tempahan Shikisaki. Shichika merupakan anak dari pahlawan perang yang tinggal menyendiri. Suatu hari Tagome pergi menemuinya dan memintanya untuk berpetualang bersama. Tetapi Tagome sering dikhianati oleh pengikutnya sendiri sebelumnya. Akankah Shichika juga bertindak demikian? Magi Series. Tidak hanya memiliki tema magic yang kuat, anime ini juga gue rekomendasikan untuk kalian yang suka kerajaan. Karakter utama kita ada beberapa, masing-masing memiliki petualangannya sendiri. Gue suka konsep latarnya karena kental dengan suasana Timur Tengah dibumbui dengan unsur fantasi. Karakternya semuanya keren bro, apalagi ketika mereka berubah dengan kekuatan jin mereka masing-masing. Mengisahkan tentang seorang magi bernama Aladdin, orang yang memiliki kandidat raja dan raja itu adalah Alibaba. Mereka bertemu dan menjalin persahabatan dan berpetualang bersama. Meski benua memisahkan mereka, ujung-ujungnya akan bertemu di suatu tempat. Made in Abyss. Salah satu rekomendasi buat kalian yang punya kelainan jiwa di mana kalian suka melihat loli tersakiti. Walaupun terkesan agak gimana gitu, tapi jujur saja anime ini memiliki cerita yang bagus. Ceritanya lebih ke dramatis, so kalian mungkin akan menangis menonton anime ini. Sebuah gua besar yang dalam disebut sebagai Abyss tiba-tiba muncul di bumi. Manusia penasaran dan memulai perjalanan untuk pergi ke dasar Abyss. Mereka disebut sebagai Cave Rider. Rico berniat untuk pergi ke dasar Abyss untuk bertemu ibunya yang tak kunjung kembali ke permukaan. Suatu ketika dia bertemu dengan Regu, anak yang terlihat seperti robot. Disinilah Rico dan Regu memutuskan untuk menuju ke dasar Abyss. Dororo. Anime ini temanya jadul banget dan kental dengan yokai kuno Jepang dan berbagai macam cerita rakyatnya. Berlatarkan pada pertengahan era Muromachi, tahun 1470 setelah peperangan Onin dan Bummei. Cerita dimulai di semenanjung Noto, distrik Hokuriku. Hyakimaru telah kehilangan 48 organ tubuhnya. Masing-masing organ tubuhnya diambil oleh para iblis. Berkat seorang tabib, dia bisa bertahan hidup. Hyakimaru bertekad memburu para iblis untuk mengambil kembali tubuhnya. Di tengah perjalanannya dia bertemu dengan Dororo dan berpetualang bersama. Mushishi.
Anime ini memiliki cerita yang santai, mungkin beberapa orang akan ngantuk, tapi kalau kita cerna ceritanya, gue yakin kalian pasti suka. Kesannya agak kurang berwarna aja sih. Ceritanya cukup santai. Di dunia ini banyak makhluk yang disebut hantu, tapi sebenarnya mereka adalah mushi. Bahkan ada juga yang berpura-pura jadi manusia. Ginkgo adalah seorang musisi pengembara. Musisi adalah orang yang ahli dalam menangani mushi. Ginkgo mengembara untuk meneliti mushi langka yang ada di dunia. Dalam perjalanannya, Ginkgo sering membantu orang-orang yang memiliki penyakit aneh yang disebabkan oleh mushi. Fumetsu no Anatai. Story anime ini menarik banget, penuh dengan cerita fantasi drama yang mengharukan. Mungkin kalian akan butuh tisu kali ya. Unsur petualangannya terasa banget karena tidak hanya berbicara soal tempat, melainkan juga menembus zaman. Karena karakter utama kita di sini adalah sosok abadi. Keren gak tuh, petualangan tanpa batas. Ceritanya tentang batu yang bisa menirukan makhluk hidup. Suatu hari terdapat serigala yang mati, kemudian batu tersebut berubah menjadi serigala itu. Dia kemudian berkelana sampai bertemu dengan pemuda pemilik serigala tersebut. Tetapi pada akhirnya pemuda tersebut mati dan sekali lagi dia berubah menjadi pemuda itu. Disinilah dia berpetualang mencari jati diri dan akan mendapatkan nama Fushi. Itu dia rekomendasi anime petualangan terbaik versi gue, dan sebenarnya masih banyak sih yang bisa kita bahas. Tapi di lain waktu saja kalau banyak yang nonton ya. Follow untuk dukung channel ini. Salam Anime Lovers Indonesia.